Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin, para orang tua, khusus Tua DKM Masjid Jami Ad-Da'wah beserta pengurus yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa amanah dalam mengemban titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan titipan dari kita semua, dan mudah-mudahan berkah dalam kehidupannya. Yang sama-sama saya hormati para jamaah sholat isya, sholat tarawih yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang ke-8 ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat memakmurkan peringatan daripada bulan suci Ramadan dengan begitu banyak kegiatan yang dilakukan di Masjid Jami Ad-Da'wah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua. Jamaah sholat isya, sholat tarawih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan kurang tepat. Saya memenuhi undangan dan tentunya niat bersilaturahim, dan juga untuk mengingatkan diri saya pribadi agar apa yang saya sampaikan dapat saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur manfaat buat jamaah sekalian. Pada kali ini yaitu temanya kehormatan muslim. Disampaikan juga dalam sirah hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-8, sampaikan dari An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dimintakan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal-hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta dariku, kecuali ada alasan yang benar dalam Islam, sedangkan Allah yang akan menghisab mereka." Jamaah salat isya, salat tarawih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan seorang muslim tentunya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat dan juga zakat. Tentu dari itu semua ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat diri saya pribadi tentang kehormatan. Bahwa kehormatan itu adalah kemampuan seseorang untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Apa itu sih yang tidak sesuai? Tentu segala amalia yang tidak baik. Sering kita menghina orang, sering kita tidak mengingatkan orang, acuh-acuh, masa bodoh aja, dia mah bukan anak saya, anak orang, biarin aja. Dia mah bukan keluarga saya, biarin aja.
Dan juga kita tidak saling melindungi antara satu dengan yang lain. Kita tidak ada percaya, dan juga kita tidak ada tanggung jawabnya. Itu hal-hal kehormatan yang tidak baik. Tentunya harapannya adalah mari kita sama-sama menjaga kehormatan kita seorang muslim dengan yang baik-baik. Apa itu? Yang pertama adalah saling menghormati. Jamaah, jamaah, ada orang ini. Alhamdulillah kali bahwa kita saling menghormati, baik yang tua maupun yang muda. Yang tua nyayangin yang muda hormat sama yang tua. Alhamdulillah nih ad-dakwah ini bisa memunculkan itu. Dengan apa? Yang MC tadi, yang bawa acara tadi anak muda. Karena di sini kita tahu banyak yang sepuh-sepuh. Dengan adanya yang pengertian, akhirnya anak muda disuruh maju. Memang itu seharusnya. Sebagaimana sabda Rasul, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah dari golonganku orang yang nggak punya hormat sama yang tua dan tidak sayang sama yang muda. Alhamdulillah Masjid Ad-Dakwah bisa melaksanakan apa yang Rasulullah sabdakan. Alhamdulillah. Emang harus begitu, anak muda jangan yang tua mulu. Bukan yang tua nggak bisa, anak muda kalau dihalang-halangin nggak bakalan maju. Suruh salah-salah dikit mah biasa. Kita bimbing dia. Karena yang akan melanjutkan estafeta menjaga syiar ini, masjid ini siapa kalau bukan anak-anak keturunan kita? Betul? Yang kedua jamaah sekalian, bahwa yang harus kita jaga kehormatan itu saling mengingatkan. Kita kadang-kadang lihat tuh anak-anak kita, anak orang lain, enggak kita bilangin, itu anak kita juga. Dia ngikut di masjid, kita bilangin, itu anak siapa sih? Anaknya si Anu itu. Deh, emang dia begitu? Jangan. Nah, bilangin, nah, di masjid ikut sholat yang baik ya. Ada tempat yang bisa main, boleh. Kan di Ad-Dakwah disiapin. Ada nggak tempat bermain? Bu, ada nggak? Itu samping. Tuh, anak-anak kita biarin sana. Yang penting dia berada dekat dengan yang namanya masjid. Pada saatnya nanti mereka akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita juga begitu, betul nggak? Masih kecil sama. Makanya kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Menang baik. Bu, mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terpaksa. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah. Artinya demi masa bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kita ini orang rugi, tapi ada ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan orang berbuat kebaikan. Kita ini alhamdulillah beriman. Gak mungkin orang beriman datang ke masjid. Gak mungkin orang baik datang ke masjid. Walaupun akhirnya ada juga pulang pakai sendal yang bagus. Ya, betul gak? Ya gak ada masalah. Tapi kan niatnya pengen ke masjid. Tapi dia niatnya baik, urusan dia. Sendal hilang, gak ada masalah, lebih baik sendal hilang daripada apa? Nah, diri kita hilang gak ke masjid.
Sendal mah kecil bisa kita cari, bilang aja Pak DKM, tadi sendal saya hilang, lapor, buktinya mana? Tuh tadi saya bawa sendal bagus, hilang, diganti-ganti sama masjid DKM, betul gak? Bisa gak? Gak bisa, apa yang gak bisa? Uang itu duit amanah umat, tinggal laporan, uang kepake buat ganti sendal, sendalnya Swallow baru beli, harganya 8.000, nggak apa-apa. Insya Allah yang namanya jamaah ikhlas nggak jamaah? Nah ikhlas lah, emang kita niat sedekah buat apa sih? Sedekah itu kan buat mudah, lillahi ta'ala semuanya. Makanya di ayat selanjutnya itu wa amilus sholih wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam hak, dalam juga kesabaran. Itu sampaikan yang nggak baik, Pak, mohon maaf, sendal ada di sana, tempatnya di sana, Pak, sebegini, kasih tahu, saling mengingatkan saja dengan kesabaran. Jamaah sholat isya, sholat tarawih Allah Subhanahu Wa Taala. Kehormatan yang ketiga yaitu adalah kita saling menjaga dan melindungi. Terkadang yang namanya menjaga melindungi itu kita itu apa? Contoh, kita sering menyindir dan mengolok-olok orang lain. Kita nggak jaga tuh harga dirinya, kita pun nggak jaga tuh perasaannya. Padahal manusia di mata Allah itu sama. Makanya kita nggak boleh beda-bedain. Dia yang hitam, dia yang putih, dia yang suku ono, ini suku ini. Enggak. Selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengaku dirinya Islam dan tidak merugikan yang lain, kita harus dijaga. Saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam kebaikan kita saling tolong menolong dan juga kita bersifat adil. Yang keempat yaitu kita saling percaya antara satu yang lain. Kita kudu percaya antara satu yang lain. Yang suami sama istri percaya udah, Pak mau kemana? Emang itu waktunya sudah mau azan ditanya mau kemana? Dia pakai sarung, dia pakai peci, terlepas nanti bapaknya melimpir kemana tahu urusan dia. Jangan ditakutin, udah ikhlasin aja. Dan ada juga itu, Pak kemana? Ke masjid, bukan ke masjid, ke tongkrongan. Betul kan Bu? Insya Allah jamaah masjid ad-dakwah tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi kalaupun ada itu, yuk kita sama-sama berbenah diri. Kita percaya. Makanya kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidakkah orang beriman di antara kalian yang tidak mencintai, tidak percaya dengan saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai, percaya dirinya. Kalau dia percaya pada dirinya, dia tentu percaya sayang sama orang lain juga. Kita percaya udah sama pengurus masih ad-dakwah, diberikan kita sedekah. Ada nggak? Saya tanya, jamaah yang sedekahnya itu 1 miliar sehari? Nggak usah gede-gede dah. Satu malam ini ada nggak yang 1 juta atau 100.000? Berarti kan sebulan sudah berapa? 3 juta. Ada nggak kayak gitu? Kalaupun ada, tentu orang yang seperti ini insya Allah ikhlas, nggak pernah itu ngungkit-ngungkit. Karena apa? Karena sudah percaya kepada pengurus Masjid Jami ad-Dakwah. Dan itu tadi disampaikan, kegiatannya begitu banyak. Iftar, kegiatan taklim, pengajian, tahsin. Nah itu ayo kita sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa kita mengambil orang dari jauh sono untuk ngaji di sini? Emang jamaah Masjid ad-Dakwah nggak ada? Banyak nggak Masjid ad-Dakwah? Banyak.
Cuma memang kelihatannya lebih banyak yang di luar, Pak. Masih banyak yang di luar banyak kan. Nah itu kita aja. Itu. Adapun mau tidaknya urusan masing-masing. Yang penting kita tugasnya mengajar. Oleh karena itu kita saling percaya. Udah bismillah. Kita percaya sama masjid dakwah. Kalaupun ada korupsi apa urusan dia. Itu. Ya, yang penting itu urusan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian, bahwa kehormatan muslim itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, yaitu saling bertanggung jawab. Oleh karena itu sering seorang khatib di penghujung dia mengatakan atau membacakan doa, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini adalah merupakan satu ungkapan yang terus harus kita tanamkan pada diri kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang artinya sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melakukan perbuatan keji, keunggahan dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Artinya kejadian-kejadian yang nggak baik itu jadikan pelajaran buat kita. Kita harus bersifat adil, tanggung jawab. Diamanahkan oleh umat, oleh jamaah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang-kadang kita sedih. Kita melihat di kehidupan negara kita, ya Allah, di mana tanggung jawab mereka? Seandainya uang-uang yang dikorupsi itu bisa dimanfaatkan dengan masyarakat, kita nggak akan susah. Betul nggak akan susah. Tapi inilah yang terjadi. Karena apa? Karena tidak ada tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab dan keadilan terjadi di lingkungan kita, insya Allah masyarakat yang ada di Masjid Ad-Da'wah ini, insya Allah enggak ada omongan, ucapan, berita bahwa orang meninggal kelaparan di samping Masjid Jami Ad-Da'wah. Jangan sampai terdengar ada orang yang tidak makan satu hari ini di sekitar Masjid Jami Ad-Da'wah. Jangan sampai terdengar ada orang yang tidak belajar di lingkungan Masjid Jami Ad-Da'wah. Berarti masjid itu pengurusnya tidak bertanggung jawab. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan semuanya pengurus senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gampangkan rezeki kita, Allah gampangkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita jadi anak yang sholihin dan sholihat, berilmu, taat pada Allah dan Rasulnya Muhammad, berbakti pada kedua orang tuanya dan gurunya, bermanfaat agama manusia dan bangsanya. Mudah-mudahan yang kurang sehat, yang pada sakit, baik di rumah sakit, di rumah Allah cabut penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan dari mencobaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq lit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.